Yes. Oke. Oke. Oke, jadi langsung aja nih. Jadi topik kita kan mencari cuan di kuartal 3 gitu, Bro ya. Yes. Sebenarnya secara general kita sih mencari cuan terus gitu ya di setiap kuartal begitu kan. Makanya kita ketemu terus nih. Nah, tapi sekarang kita ngomongin tentang kuartal 3 begitu kan, dan tentunya sentimen begitu ya, dan juga mungkin ada beberapa laporan keuangan bahkan data ekonominya sudah berubah begitu kan. Nah, contohnya kita mungkin di awal membahas dulu tentang kondisi market nih, Bro kan. Jadi hari ini memang IHSG kan terkoreksi gitu ya. Yes. Walaupun kalau misalnya Yes. secara 5 hari sih sebenarnya masih 0,77% ya, masih hijau gitu kan. Tapi hari ini dia terkoreksi begitu. Dan kalau misalnya dilihat juga kita bandingkan sama indeks-indeks di luar juga, kayaknya performance-nya IHSG itu better kalau nggak salah ya. Nah, tapi kita mau nanya nih mungkin sama pendapatnya Alex sendiri, kira-kira gimana nih tanggapannya tentang kondisi market kita sekarang? Ya. Jadi kalau dari sisi kita bicara indeksnya kita, itu benar katanya Joe ya tadi ya. Jadi mulai bulan Juni lah itu udah kelihatan mulai rebound gitu ya. Terutama dari awal Juli ini gitu. Jadi harusnya lu ajak gua IG Live tuh awal Juli, Bro. Jadi kelihatan bagus gitu. Ini udah terkoreksi nih, lu kan aja telat gitu. Jadi kalau koreksi yang hari ini sih menurut gua masih wajar ya. Jadi ibaratnya karena kan kalau secara teknikal ya kena resist gitu ya. Tapi kalau secara kita view ya memang ya wajar lah ibaratnya. Kalau indeks rally terus yang justru itu nggak wajar gitu. Jadi udah pasti harus butuh koreksi sehat dulu, baru nanti naik lebih kencang gitu. Dan menurut seasonality sih memang setiap bulan Juli itu pasti naik kalau kita bicara indeks. Dan sebenarnya kalau gua lihat year to date sih indeks kita masih kurang oke ya kalau kita bicara year to date nih. Gitu karena kalau kita lihat semester 1 itu masih minus, which is sampai sekarang, sampai hari ini meskipun udah naik ya seminggu ke belakang, tapi tetap masih year to date itu masih kurang gitu. Jadi ya buat teman-teman mungkin yang belum investasi saham ya kan, atau mungkin kayak ibaratnya belum terlalu agresif dan lain sebagainya, mungkin mulai bisa lihat nih bulan Juli ini, karena menurut gua harusnya kalau misalnya memang ekonomi akan bagus di semester kedua ini sampai akhir ya, IHSG year to date akan mengejar angka positif lah. Jadi upside-nya itu masih menarik sekali, kayak gitu. Menurut gue sih gitu ya. Oke, ya setuju banget ya sama lu ya, Bro ya. Tadi membahas tentang pergerakan IHSG juga mungkin kan nggak bisa terus naik terus, begitu kan. Memang udah diantisipasi lah ya, dibilang gitu bahwa akan ada koreksi sehat gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat juga sebenarnya ada mulai membentuk pola inverted head and shoulder kalau nggak salah ya. Jadi memang kan secara teknikal ya. Ya betul, secara teknikal. Jadi dari supportnya itu udah di 6.600, resistance-nya di 6.766, terus target koreksi sehatnya memang turun ke 6.670 gitu kan. Ada bentuk pattern inverted head and shoulder, dan mungkin setelah itu berpotensi melanjutkan kenaikan kembali. Jadi memang diantisipasi lah ya. Kalau misalnya dari gue personally nggak kaget gitu kan. Dan memang ya koreksi sehat karena fundamental IHSG juga menurut gue sih bagus gitu ya. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngobrol tentang sentimen nih, Bro kan. Jadi memang ada beberapa sentimen yang terus dibahas gitu ya. Tapi mungkin ada juga beberapa sentimen mungkin yang dari lu sendiri personally merasa bahwa cuan troopers perlu selalu pantau gitu, atau enggak keep update ya bahasanya. Nah, kira-kira sentimen apa mungkin bisa di-share ya cuan troopers? Oke, jadi kalau kita bicara sentimen ya pasti otomatis sentimen global. Nah, sentimen global yang sangat mempengaruhi indeksnya kita dan juga indeksnya luar itu adalah sentimen suku bunga untuk tahun ini ya. Nah, jadi balik lagi itu masih tetap menjadi kita bisa dibilang momok ya, atau indikator lah. Jadi kalau memang contoh nih kayak misalnya indeks US itu kan juga koreksi ya kan, sebelum kita koreksi mereka juga udah koreksi duluan. Itu karena kan balik lagi karena investor tuh merasa kayak wah ini kayaknya the Fed akan naikin lagi nih suku bunga gitu kan, nggak jinak dulu deh gitu kan, karena lihat data dari kalau nggak salah data dari pekerjaan ya, itu jadi bagus dan lain sebagainya, yang ada kemungkinan kayak misalnya akan dinaikin gitu kan. Dan indeks mereka kan
juga udah naik kencang itu cuma gara-gara ya memang kepercayaan investor bahwa oh ini sudah melalui di mana The Fed nggak akan kayak apa ya naikin bunganya itu nggak akan setinggi yang kemarin-kemarin lah. Karena lihat data inflasi udah mulai melandai. Dan kalau di Indonesia juga merespon di mana BI juga nggak naikin gitu kan, untuk suku bunganya stay terus nih gitu. Untuk nurunin juga belum gitu kan, karena lihat dari luar juga ya kan. Nanti kalau luar merespon, oh oke, akan bahkan turunin gitu ya, wah itu bakal bagus banget gitu. Cuma yang koreksi ini balik lagi ya karena takut ya, ada ketakutan kayak misalnya wah nanti indeksnya, suku bunganya akan naikin lagi. Nah, itu pasti akan pengaruh tuh ke indeks. Menurut gua sih sentimennya lebih ke situ. Terus yang kedua, kalau sentimen yang lain mungkin kalau Indonesia akan pengaruhnya sama komoditas. Jadi kalau teman-teman bisa lihat kayak koreksi ISG hari ini tuh, kayak yang gua lihat tuh dominasinya dari komoditi nih, yang bikin koreksi lumayan ya kan. Kayak coal, harganya tiba-tiba turun dan sebagainya. Tapi balik lagi, itu kan karena mereka juga udah rally ya seminggu belakang ini, jadi ya wajar ibaratnya mereka ada koreksi lah kayak gitu. Jadi ya menurut gue sih dua sentimen itu ya yang sangat berpengaruh besar. Nah sisanya lebih ke arah kayak misalnya sektor-sektor yang memang mendukung atau ibaratnya secara year to date lagi bagus nih, lagi kinclong di Indonesia dan sebagainya. Itu nanti mungkin kita bahas itu juga tuh, Jo. Ya, oke. Jadi bisa dibilang banyak sekarang psikologi atau enggak perilaku pelaku pasar gitu ya masih dalam stance masih dalam stance wait and see lah ya begitu kan, karena masih menantikan juga lah ya istilahnya suku bunga keputusan ya. Suku bunga ya dan terutama itu. Betul. Ya. Oke, thank you banget ya bro buat insight-nya. Nah nih buat teman-teman aku mau ingetin sekali lagi ya, tadi udah ada yang nanya nih tentang analisa saham BNBA gitu kan, AMMN. Nah ini buat teman-teman nanti di akhir dari pembicaraan gue nih sama Bro Alex, kita akan jawabin ya pertanyaan kalian, jadi boleh langsung di banking aja nih pertanyaannya, tulis di comment section. Kira-kira mungkin ada saham-saham yang nyangkut, atau saham-saham yang kalian tertarik, nanti bisa kita wah ketawa nih, kayaknya ada yang nyangkut nih bro. Oke. Nah kalau misalnya kita ngobrolin tentang data ekonomi di Indonesia gitu ya bro ya. Jadi, tadi pagi tuh gue sebenarnya sempat lihat tentang inflasi di Indonesia bro, menurun, easing gitu ya dari mana ya sebentar jadi dari angka Mei itu 4% data inflasinya, di Juni bulan kemarin 3,52%, turun. Betul, kita turun, which is good itu. Iya, which is good. Jadi bisa dibilang investor less worried lah ya about the interest rate mau dinaikin dan sebagainya. Nah, tapi mungkin kita ada teman-teman cuan troopers yang belum terlalu mungkin mengartikan data-data ekonomi dan sebagainya. Mungkin bisa dikasih insight ya bro, kira-kira hubungannya inflasi dengan pasar modal, atau mungkin kalau ada data ekonomi lainnya yang teman-teman contoh perlu tahu, apa nih, boleh di-share bro? Oke. Jadi kalau kita bicara data inflasi, kalau data inflasi itu naik terus, itu otomatis pasti suku bunga akan, ibaratnya gini, kalau inflasi naik, otomatis karena uang beredar di masyarakat banyak. Jadi gimana caranya untuk uang beredarnya itu makin dikit, ya harus naikin bunga. Nah kalau naikin bunga, itu nanti otomatis bunga kredit juga akan naik. Nah itu akan mempersulit ibaratnya pelaku usaha ya kan, dan beberapa sektor tuh akan terdampak banget. Contoh kayak misalnya paling gampang ya sektor yang berhubungan dengan kredit ya pasti properti ya kan, terus telco dan lain sebagainya yang ibaratnya model bisnisnya itu bergerak karena hutang ya, karena kredit gitu loh. Jadi itu pasti akan ngefek banget gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat inflasinya udah mulai melandai nih, nah tentunya akan diiringi dengan kebijakan BI di mana ya dia nggak akan naikin suku bunga yang seagresif kemarin gitu kan. Jadi dia akan mulai melandai sehingga bahkan kalau misalnya bisa turun ya itu akan kredit akan ngaruh tuh. Nah jadi behaviornya itu ibaratnya kayak misalnya orang beli rumah jadi lebih pede karena kreditnya jadi lebih murah. Orang mau injek dana ke bisnisnya dia juga lagi pede. Mau ambil utang juga lebih pede kayak gitu kan. Nah jadi akan pengaruhnya ke situ sih kayak gitu. Jadi makanya waktu kemarin suku bunga agak melandai gitu ya, kita bisa lihat sektor properti itu mulai naik terus
tuh. Dan seingat gua tuh kayaknya gua juga Q1 juga ngomong sektor properti ya. Salah satu yang menarik this year gitu kan. Terus telco juga ikutan, terutama yang BTS ya kan. Itu juga ikutan. Jadi karena mereka kan ibaratnya bisnisnya itu rata-rata pasti dari debt gitu. Kebanyakan kayak gitu. Nah, itu pasti akan ngaruh banget kayak gitu. Ya. Gitu sih. Oke, iya. Setuju banget ya teman-teman ya. Jadi itu bisa dibilang insight ya, dan bagaimana korelasi inflasi begitu ya dengan kita melihat pergerakan atau sektor-sektor yang terdampak lah ya di pasar modal. Yes, begitu. benar. Oke, jadi oke. Nah sekarang kan kita topiknya nih mencari cuan nih di kuartal 3 kan. Ini pasti teman-teman Droppers banyak pertanyaan nih. Nah, istilahnya dengan tadi kita udah bahas mengenai global sentiments gitu kan, dan juga data ekonomi Indonesia, inflasi begitu kan yang sudah melandai. Kira-kira ada nggak nih bro sektor yang mulai menarik untuk diperhatikan di kuartal 3 tahun ini? Oke, jadi kalau ngomong kuartal 3, menurut gue sih masih sama ya dengan this year ya. Jadi teman-teman mungkin bisa putar lagi yang aku ngobrol sama Joe juga ya di awal-awal tahun. Aku rasa sih masih sama gitu ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah aku bahasnya properti, otomotif, ya kan, termasuk infrastrukturnya. Cuma yang belum terrealisasi mungkin metal ya. Waktu itu aku juga kalau nggak salah ngomongnya metal gitu. Ya either aku yang salah, atau mungkin ya memang belum aja gitu untuk tahun ini gitu kan. Nah jadi yang aku lihat sih itu gitu. Jadi untuk otomotif sendiri ya pasti ditopang sama yang namanya ini ya yang dulu ibaratnya kita COVID terus belum recovery dan lain sebagainya, daya beli masyarakatnya turun untuk mobil dan lain sebagainya. Terus kita lihat juga dibantu dengan ibaratnya transformasi ya dari yang bensin atau diesel menuju ke EV gitu kan. Nah, gua rasa itu juga akan pengaruh nih ke sektor otomotif. Nah, kita bisa lihat terutama sektor penunjang otomotifnya tuh. Itu menarik. Kayak auto, DRMA, ya kan? Itu kan ibaratnya kasarnya mobil laku nggak laku ya mereka impact-nya terakhir lah. Gitu. Dan mereka kan juga tahun lalu nggak terlalu perform karena ya balik lagi karena kelangkaan chip dan lain sebagainya kan. Jadi nggak bisa produksi dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang ibaratnya tahun ini tuh mereka recovery mode lah. Sekaligus ya balik lagi gitu kan, balik lagi ke harganya yang dulu, terutama auto ya. Plus ya ada katalis-katalis yang menyebabkan ya mereka memang mungkin bisa ATH lagi nih gitu. Kalau kayak auto gitu ya, kalau Dharma kan kebetulan perusahaan baru, jadi ya ATH terus gitu kan, kayak gitu. Nah terus sektor otomotif dan penunjangnya ya semua tuh, bahkan kayak IPCC pun juga naik, yang dealernya juga naik gitu kan, semuanya hampir berhubungan dengan otomotif naik, plus infrastrukturnya which is jalan tol gitu, itu juga recovery pelan-pelan ya kan, plus katalisnya apa nih, kita banyak libur bro. Itu katalis buat jalan tol. Jadi karena kebanyakan libur menurut gua itu bikin jalan tol makin rame gitu kan. Jadi orang mudik terus gitu kan. Nah gue perhatiin kayak gitu sih. Jadi itu katalis-katalisnya ya. Jadi kebetulan tahun ini kayaknya lebih banyak libur ya, ya kan? Iya. Terus banyak konser-konser, banyak ini. Nah teman-teman bisa lihat yang pariwisata, terus yang berhubungan dengan konser, kayak contoh DYAN ya, Dian ya. Gue lihat juga itu, wah gila banget gitu kan naiknya. Year to date-nya itu udah lumayan banget tuh beberapa saham itu. Ya karena balik lagi, karena sektor pariwisata, sektor otomotif, terus tadi gue bilang properti juga, tapi masih belum terlalu oke ya. Balik lagi, kalau properti itu lebih ke arah berhubungan dengan kredit. Jadi mungkin karena masih ada khawatir kayak misalnya, wah nanti suku bunganya naikin lagi atau gimana kayak gitu. Terus kalau banking, menurut gue mulai ya biasa aja gitu kan. Tidak semenarik dulu karena ya memang mereka keuntungannya dari NIM ya kan, kebanyakan dari NIM. Jadi kalau misalnya suku bunganya stay aja ya mereka ya profitnya ya standar aja kayak gitu. Terus mungkin buat teman-teman yang perlu disorot ya, ini yang mungkin gue juga gue lupa udah ngomong atau enggak dari awal tahun. Makin kesini kan kita makin mendekati yang namanya pemilu. Nah itu pasti yang menarik juga consumer. Dan gue udah perhatiin yang berhubungan dengan consumer pasti semuanya
naik nih tahun ini. Karena recovery tadi kan, contoh kayak misalnya orang beli mobil dan lain sebagainya. Nah kita lihat juga nih yang consumer. Nah consumer itu contoh kayak ICBP itu naik terus tuh. Terus MYOR juga naik terus ya kan. Pokoknya berhubungan Clio kalau nggak salah juga naik terus. Nah jadi yang berhubungan dengan consumer itu tentu pasti akan bagus gitu sebelum pemilu ya kan atau di tahun-tahun politik lah ya. Karena balik lagi ya apa ya uang yang beredar di masyarakat itu lagi bagus gitu kan. Jadi daya belinya naik kayak gitu. Ngomongnya gampangnya kayak gitulah. Nah, jadi pasti ada konsumsi gitu. Ya. Jadi akan lebih bagus lagi untuk sektor-sektor itu yang berhubungan dengan konsumen ya. Consumer, konsumen, orang beli, belanja dan lain sebagainya. Nah, itu udah bagus tuh. Nah, MAPI juga naik kan. Nah, jadi semuanya itu naik tuh. Gua lihat, gua perhatiin udah naik-naik terus. Kayak gitu. Year to date-nya bagus-bagus deh. Gitu. Ya. Itu sih sektor-sektor yang belum kayaknya metal. Nah, metal itu gue lihat gini, kalau yang sama metal, gue lihatnya itu ketergantungannya dengan China sih. Yang gue lihat ya. Kayak contoh kayak MDKA, ya kan, ADMR, yang berhubungan dengan metal lah. Itu kayaknya sangat berhubungan dengan ekonomi China gitu. Kemungkinan karena mereka ekspor ke sana, kayak gitu. Terus satu lagi yang mungkin teman-teman harus cermati itu EBT. Ini yang lagi hot, gitu kan? Karena kalau nggak salah itu nanti RUU EBT-nya akan disahkan nih. Gue lupa bulannya apa, gitu kan? Udah mendekati lah, gitu. Jadi nanti dilihat lagi nih sektor EBT itu contoh kayak misalnya KEN, Arko. Nah itu dilihat lagi. Itu udah mulai ibaratnya agak hot, ya kan? Toba kemana arah gitu kan? Toba kan EBT nih masuknya. Jadi sektor-sektor itu tuh kalau teman-teman lihat lumayan menarik ya untuk kita lihat. Cuma balik lagi sesuaikan dengan plannya. Apakah mau trading atau mau invest di situ, gitu. Karena nggak semuanya untuk jangka panjang sih menurut gua. Apalagi yang udah naik, gitu. Ya. Wah, ini menarik banget ya teman-teman ya. Banyak banget informasi yang di-share nih sama Bro Alex ya dari sektor-sektor yang berpotensi atau enggak memiliki sentimen begitu ya yang bisa diperhatikan nih sama teman-teman semua begitu kan. Tadi salah satunya dari memasuki tahun pemilu begitu kan, perputaran duit untuk sektor konsumer itu menarik gitu kan. Jadi teman-teman boleh tuh mulai mengklasifikasikan lah ya saham-saham yang kalian pengen lihat begitu kan. Tadi udah dikasih nih istilahnya sektor-sektornya juga. Dan tadi juga tentang ini ya, EBT ya. Itu gue juga jadi perhatian tuh tadi ya. Oke, ya itu menarik juga tuh. Itu bisa dipantau juga teman-teman Troopers. Oke nih, aku mau ingetin dulu ya buat teman-teman semua. Kalau misalkan mau ada pertanyaan atau apapun, boleh langsung aja di comment section ya, ditanya. Ini udah ada beberapa sih yang nanya, nanti kita tampung dulu sampai di menjelang akhir dari pembicaraan kita ya malam hari ini. Oke. Ya, nah kalau misalnya tadi lo ada mention tentang sektor energi nggak bro? Ada ya tadi ya? Energi ada, tapi memang terutama metal ya. Cuma kalau misalnya mau teman-teman ibaratnya apa ya, buy on weakness ya, ibaratnya nggak ngikutin trennya banget dan mau lawan arus, tapi balik lagi harus diperhatikan. Jadi biasanya kalau semester 2 ini sektor energinya itu terutama di coal sih, menurut gua ya. Coal, oil and gas itu oke gitu kan. Kenapa? Karena balik lagi semester 2 biasanya menuju ke winter, ya kan? Ya. Dan kita lihat udah mulai bottoming lah ya, si coal gitu ya, oil and gas gitu. Ya. Wah, jadi ini memang sebenarnya banyak korelasinya juga ya berarti untuk sektor ini dengan Cina gitu ya bro ya, apalagi dengan perseteruan dengan Amerika Serikat gitu kan, dan juga semua polisi peperangan polisi mereka itu kan juga istilahnya akan memiliki dampak juga ya terhadap Indonesia, apalagi kan Cina salah satu main trading partnernya Indonesia begitu ya. Betul. Kalau misalnya ini bro, pertanyaan mungkin sedikit aja view secara general aja. Kalau dari lu sendiri view-nya gimana nih tentang batu bara nih yang mau pindah banting setir ke nikel nih? Misalnya emiten-emiten yang batu bara ke nikel, atau enggak view lu aja lah
kayak nikel apakah akan menggantikan batu bara, apakah masih lama atau lu lebih prefer batu bara? Mungkin bisa di-share ya teman-teman. Oke. Jadi sebenarnya untuk PT-nya atau badan usahanya itu sendiri, mereka tuh berusaha ibaratnya nggak hanya di coal aja supaya mereka masuk apa ya kayak analisa investor itu apa namanya poin-poinnya itu masuk gitu loh. Ibaratnya mereka tuh nggak hanya di coal, mereka harus punya yang green energi gitu kan, which is nickel gitu. Nah jadi gue lihat lagi berusaha mereka semua, termasuk sampai yang kayak coal yang besar kayak ITMG gitu kan, mereka berusaha masuk ke nikel. Ya menurut gue sih karena itu. Cuma untuk bisnis sendiri, menurut gue sih ya fokusnya masih tetap di ini ya, bobotnya itu masih banyak di coal-nya. Balik lagi, kenapa kok perusahaan coal mau masuk ke nikel? Ya karena smelter nikel itu butuh coal. Udah gitu aja, mereka cuma pindah kantong aja lah, gitu kan. Jadi ujung-ujungnya juga butuh coal. Gitu. Malah gue dulu mikirnya demand-nya coal akan lebih tinggi nih dari sebelumnya. Ya kan, karena produksi nikel tuh harus pakai coal juga, gitu, ujung-ujungnya. Nah, jadi coal masih tetap menarik, perusahaan-perusahaannya juga tetap menarik gitu kan. Nah, balik lagi ke investornya, apresiasinya bagaimana, kayak gitu. Nah, cuma nanti kalau misalnya, wah coal-nya bakal turun nggak nih si komoditinya, nah gue juga nggak tahu. Gitu. Cuma biasanya trennya semester 2 sih nggak turun. Biasanya ya kan. Jadi ibaratnya kita lihat nih cuacanya kayak gimana. Cuma nih ya, kebetulan gue baru dari luar, summernya beda nih bro. Ternyata dingin. Gue lupa bahas Gak usah dibahas itu. Jadi, maksud gue, jujur gue juga tanya, gitu kan. Gue tanya sama lokal, gitu kan. Orang lokalnya bilang summernya memang agak beda nih. Nah, jadi ini menurut gue sih, ya semoga nggak kebalik ya. Dari summer jadi winter, winter jadi summer. Nggak kayak gitulah kayaknya. Jadi kayaknya nih winternya bakal lebih dingin lagi nih. Which is ya menarik untuk sektor coal harusnya, ya kan? Harusnya nih. Jadi ya kalau teman-teman merasa kayak ini udah bottoming, ya silahkan deh. Apa namanya, cicil aja si coal ini. Kayak gitu. Ya. Oke. Soalnya gue juga sempat dengar katanya ada deal sama Indonesia dan Australia, atau kalau lihat beritanya ada namanya New Commercial Deals. Jadi Indonesia sama Australia itu bekerja sama di pertambangan sama di teknologi green energy, bro, sama battery juga gitu kan. Jadi mungkin itu bisa jadi sentimen juga kali ya, gitu kan. Iya. Istilahnya menggerakkan itu jadi katalis juga sih di sektor-sektor tambang dan sebagainya sih gitu kan. Iya. Oke. Kemarin tuh gue lihat coal itu banyak kena hit karena lebih ke arah ini, kayak misalnya satu harga coalnya turun, kedua hubungannya China dengan Australia itu membaik gitu loh. Jadi investornya mengasumsikan bahwa ya nanti ekspornya Indonesia akan turun ke China, ya kan? Karena ada dari Australia. Cuma kan itu udah pasti yang kayak gitu-gitu nggak kayak problem yang bakal terus-menerus kan. Pasti itu cuma temporary problem. Nanti kita bisa lihat dari laporan keuangannya bagaimana, ya kan? Seperti itu sih. Jadi itu bukan kayak problem yang wah itu big problem gini, enggak. Itu cuma kayak yang dulunya mereka bertengkar sehingga kita bisa ekspor lebih banyak. Nah, sekarang kita mungkin ekspor lebih dikit. Tapi kan pertanyaannya kalau misalnya demand Cina makin gede, ya kan otomatis ya kita akan sama aja sebenarnya ekspornya. Kayak gitu sih. Jadi balik lagi kalau komoditi supply and demand sih. Dan itu kita nggak bisa tebak sih. Kalau gue bisa tebak ya gue udah all in lah. Jujur gue juga nggak bisa tebak gitu. Cuma kita lihat data sebelum-sebelumnya gitu. Ya. Oke, thank you banget ya, bro, untuk jawabannya gitu ya. Nah, dan di sini udah mulai banyak nih teman-teman yang nanya-nanya gitu ya. Nanti aku udah liatin, nanti kita bakalan tanya langsung nih sama Bro Alex ya dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, gue mungkin mulai lagi deh, satu atau dua pertanyaan lagi nih bro sama lu. Tadi kan ngebahas tentang sektor yang menarik ya bro ya, yang lo lihat menarik. Nah, tapi disclaimer lah ya, ini kita dari tadi tuh ngobrol disclaimer ya, buat teman-teman cuan troopers tetap ya kalian harus bisa melakukan analisa masing-masing juga, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dari lu sendiri nih, kira-kira ada nggak sektor yang dengan pendapat lu itu sekarang kurang menarik sebenarnya, gitu loh. Dan mungkin di kuartal 3 ini atau bahkan sampai kuartal keempat kayak sektor ini
bukan kurang menarik ya, mungkin lebih apa ya, yang di bawah lah ya daripada list sektor-sektor yang menarik lah, bilangnya gitu aja. Oke, untuk di share ya, untuk di share Untuk ya. this year ya. Ya, kalau untuk tahun ini gue lihat yang ibaratnya gue nggak terlalu lihat nih ya, itu bank digital. Gue Oh, nggak terlalu lihat tuh, oke gitu. oke Itu gue oke. nggak terlalu lihat. Nah, karena gue udah lihat kayak, wah kok nggak relate lagi ya. I mean kayak ini, contoh lu lihat Nasdaq deh. Nasdaq itu year to date positif banget. Artinya saham tech di sana merespon suku bunga. Sedangkan itu tahun 2020, kalau misalnya Nasdaq positif, bank digital juga naik tuh. Bener nggak? Iya, iya. Tapi gue lihat nih udah enggak nih sekarang. Walaupun ya ada lah bank digital yang lagi naik-naik lagi. Iya. Cuma maksud gue udah nggak ada hubungannya sama suku bunga nih bank digital. Jadi lebih ke arah mereka hubungannya dengan corporate action. Jadi menurut gue sih bank-bank digital ini hubungannya sama corporate action. Nah pertanyaannya kan belum ada dengar-dengar corporate action nih. Jadi ya gue nggak terlalu liatin lagi saat ini untuk bank-bank digital ini sih. Yang gue lihat ya kayak gitu. Jadi fokusnya untuk tahun ini gue akan lebih fokus emiten-emiten yang memang menghasilkan uang, ya kan? Emiten-emiten menghasilkan uang dengan ibaratnya dulu gue pernah bahas itu masalah cash flow-nya mereka. Nah, kenapa kok bank digital terus apalagi tech-nya Indonesia, gue lihat tuh kurang begitu menarik, terutama tahun ini itu karena ya balik lagi cash flow-nya mereka belum positif. Jadi investor kayaknya menghindari dulu nih, walaupun ya kadang-kadang naik gitu, tapi tidak sebagus yang ibaratnya contoh kayak auto deh gitu. Itu year to date udah hampir 100% kayaknya, ya kan? Terus Bird juga gitu kan. Jadi sektor-sektor itu bukan hanya recovery dari sisi kayak misalnya, oh investor mikir kayak ini bakal recovery gini-gini, enggak. Tapi laporan keuangannya menunjukkan memang benar-benar recovery. Bahkan profitnya lebih tinggi mungkin 5 tahun ke belakang gitu kan. Tapi harga sahamnya belum diapresiasi 5 tahun ke belakang. Nah jadi gue lihatnya di situ sih. Jadi cash flow itu yang sangat penting untuk tahun ini. Nah, that's why kenapa gue bilang tadi salah satu sektornya adalah coal. Nah, coal itu dari dulu main cash flow selalu bagus, ya kan? Coal itu selalu bagus, cuma masalah komoditinya doang. Gitu ya, memang sih ada sektor, emiten coal yang merugi juga ada, memang. Cuma yang coal yang besar-besar kayak Adaro, ITMG itu kan selalu profit. Tinggal profitnya itu turun ke naik gitu kan. Tapi cash flow-nya mereka tuh bagus banget loh. That's why mereka bisa invest kan. Mereka tuh profitnya gede banget sampai mereka bisa invest. Contoh kayak Astra deh. Astra itu dapat duit dari mana gitu kan sampai sebesar itu mereka bisa invest terus sekarang. Balik lagi itu kan kecipratan dari ini ya SDA ya, UNTR-nya lah ya kan tambangnya dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi mereka bisa invest. Nah Adaro tuh juga gede banget itu cash-nya dia dari CFO-nya itu. Nah jadi itu menurut gue itu yang menarik yang kayak gitu-gitu sektor-sektor itu. Sedangkan kalau yang CFO-nya negatif ya kan dia kayak oh untungnya cuma karena suku bunga, kayak US dollar ke IDR gitu loh, apa tuh, forex-nya lah, keuntungan dari situ doang. Nah itu nggak oke sih untuk tahun ini, nggak terlalu oke. Jadi kecuali dia ada corporate action, ya kan? Kayak misalnya dia ada corporate action sesuatu, nah itu dia akan naik gitu. Tapi kalau nggak ada corporate action, nggak jalan sih bro. Gitu. Jadi sektor-sektor yang memang negatif itunya gue sih hindari untuk tahun ini. Gitu. Lebih fokus yang ke dividen, cash flow positif dan sebagainya. Gitu. Sih. Oke. Thank you banget. Jadi kalau yang dari gue dapat berarti ini semua balik lagi ke basic ya bro ya. Fundamental dari ujung-ujungnya ke fundamental. Ujung-ujungnya fundamental ke laporan keuangan dan tadi juga ada corporate action ya. Jadi nggak serta-merta cuma satu atau dua faktor. Mungkin dampak global gitu ya atau nggak ekonomi tapi memang harus dari tubuh langsung perusahaannya gitu ya dilihat apakah sehat gitu ya, sehat dalam artian menghasilkan uang gitu kan, perusahaan kan begitu ya. Iya betul. Uang berarti harus menghasilkan uang ya. Iya betul. Bagus banget ya. Thank you banget untuk jawabannya bro ya untuk pertanyaan yang itu. Mungkin aku iklan dikit. Jadi buat teman-teman ya di sini kita udah ngobrol nih setengah jalan bahkan udah lewat actually. Aku mau ingetin buat teman-teman yang terlambat nonton, ini kita bakal save di IG-nya Sukor Sekuritas. Ya, jadi kalau misalkan mau nonton dari awal bisa langsung aja ke IG Sukor Sekuritas nonton. Terus dan juga kalau misalkan mau ini ya bro ya, lu dari rintisan juga kan ya? Iya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman, tapi ini kalau nggak salah lu pakai IG ini lu ya? Personal ya. Personal aja. Ya, Pak Haji personal juga ya kalau misalkan mau belajar gitu ya, atau nggak mau lihat-lihat mungkin
story ada yang kemarin ke Amerika Serikat, boleh nih follow langsung aja. Oh itu ya. Siapa ya? Si Joe, kayaknya nomor Amerika deh. Gitu ya. Ini Jadi gue lagi ngobrol sama orang Amerika. jadi jadi kok Alex ini suka mengedukasi ya teman-teman ya, jadi financial advisor juga. Dan actually yang mau gue tanya ini salah satunya juga tentang financial planning nih bro, atau enggak istilahnya buat pemula lah ya dalam investasi, karena penting banget buat teman-teman cuan untuk selalu tahu gitu ya. Dalam istilahnya kita ngobrol di TikTok tuh kadang orang mungkin ada yang baru join ngomongnya udah saham gitu kan, beli ini angkanya segitu tapi nggak ngerti gitu kan tentang basicnya. Nah mungkin pertanyaan gue buat lu gitu ya, dan mungkin ini bisa membantu teman-teman yang nonton juga yang baru mulai, cara lu berinvestasi atau trading ya, milih saham itu apa sih strateginya, yang simpelnya aja deh yang bisa jadi pegangan gitu. Oke. yang baru mulai. Oke, kalau untuk pertama untuk screening sahamnya ya. Iya. Jadi gue udah bedain. Jadi saham mana yang untuk ibaratnya invest, jadi buy and hold atau average down, average up gitu ya. Saham itu, ya kan. Jadi memang ini saham memang udah gue plannya dari awal untuk invest. Nah itu screeningnya by fundamental tadi. Jadi lihat kayak misalnya, oh kira-kira bakal ibaratnya bertumbuh atau enggak, labanya tahun ini bakal cerah atau enggak. Which is dari awal tahun ya gue otomotif gitu. Karena gue udah predik ini pasti gampang diprediksi juga gitu kan. Kelihatan gitu kan di jalan makin ramai dan lain sebagainya. Termasuk infrastrukturnya ya, kayak tadi jasa marga, terus termasuk yang taksi juga, Bird. Kelihatan banget kan dari lo ibaratnya kayak oh banyak orang berpergian nih mau dalam domestik atau keluar negeri, tentunya pasti pakai taksi. Nah gue udah lihat gitu, wah ngantri taksinya juga panjang gitu kan di bandara, kelihatan. Terus lu lihat juga kanan kiri biru semua gitu, nggak ada warna lain gitu kan. Itu udah indikator yang sederhana yang teman-teman bisa lihat gitu kan. Terus kita lihat, wah ada perbaikan laporan keuangannya karena oh dulu negatif karena COVID dan sebagainya. Nah, dari situ udah kelihatan gampang banget itu untuk invest gitu kan. Karena ya biasanya sahamnya lelet juga karena apresiasinya mungkin telat dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk saham-saham yang trading, gue lihatnya momentumnya. Nah, biasanya ngelihatnya, jadi tradingnya itu bagi lagi ya, kayak misalnya teman-teman mau swing atau mau cepat gitu. Tapi kalau gue kebanyakan kalau trading ya udah cepat aja, bisa di trade atau weekly lah. Nah, itu lihatnya by volumenya biasanya. Jadi kalau misalnya, wah ini kayaknya bagus nih, lagi break gitu kan, volumenya juga tinggi gitu. Nah, kita main di situ gitu. Jadi kayak, oh kalau dilihat kayak misalnya udah, let's say kayak tadi gue, ini contoh ya, tadi gue trading TAPG tadi. Kelihatan gitu kan, wah volumenya paling tinggi, paling bagus di antara semuanya gitu kan. Terus gue lihat mau break nih, ya udah deh cobain gitu kan, trading, oh dapat 4% langsung gue jual. Kayak gitu. Jadi ya gue udah lihat kayak oh ini kayak udah cukup lah cuan 4% sehari ya kan. Ya udah jual aja. Gitu deposito setahun gitu kan. Ini sehari gitu. Ya udah jual aja. Jadi udah ada plannya teman-teman. Loh apakah nanti kalau besok naik lagi gimana? Ya udah gitu kan. Ya balik lagi ke plannya kita. Kayak gitu. Jadi kalau trading gue biasanya kayak gitu. Atau sebaliknya itu kan tadi cerita untung. Kayak misalnya lihat wah kok kayaknya gagal ya kena resisten gagal. Kayaknya dia mau turun lagi nih gitu kan, mau belok arah gitu kan, dan kelihatan udah mau mulai dibuangin, volumenya tinggi dan lain sebagainya, ya udah kita jual. Atau bahkan cut loss gitu kan. Nah jadi ya kayak gitu sih kalau trading, kurang lebih kayak gitu. Gue juga pernah cut loss banyak tuh di ASA. Waktu itu gue pikir kayak wah ini laporan keuangan jelek gini. Kayaknya dia dibuang terus gitu kan. Gue cut loss dari cut loss dari 800 jadi 1.200 gitu. Kacau banget gitu kan, naik lagi ke 1.200 loh. Jadi itu nyesel nggak nyesel gitu kan. Cuma ya balik lagi ke plannya teman-teman gimana untuk tadi itu. Tapi kalau misalnya gue point of view-nya asal tadi ibarat invest ya lain cerita. Kayak gitu sih. Jadi ya pisahin dulu. Ya, jadi pisahin dulu. Jadi mungkin kayak misalnya nih, wah gue udah punya account nih Bang Jo. Misalnya di sekuritas lain atau bahkan di Sukor, lu bikin account kedua untuk planning yang lain is oke gitu kan. Gue biasanya juga melakukan itu. Gitu. Klien-klien juga ada yang melakukan itu juga. Jadi memang dipisah account-nya. Satu memang buat trading, satu ini, jadi biar nggak ganggu gitu loh. Jadi plannya itu beda, kayak gitu sih. Oke, thank you banget ya. Jadi kalau yang gue dapat nih buat teman-teman cuan troopers juga yang baru mulai, pertama itu adalah pastiin ya mau investing atau mau trading gitu kan, dan juga stick with the plan. Jadi punya rencana kalian gimana, dan kata-katanya mungkin bersyukur lah ya kalau misalnya dia naik udah sesuai plannya, atau kalau dia naik lagi ya udah gitu ya.
Iya, Ini iya. penting banget. Ini sebenarnya simple message, tapi banyak orang salah di sini gitu. Banyak orang keliru Yes, ya. dan akhirnya Susahnya mereka di actionnya sih, benar. betul betul dan banyak orang akhirnya jadi kapok gitu ya bro ya kan dan mereka nggak Iya, iya. investasi lagi gitu kan. Ya, Tapi tadi ya itu, itu tadi itu, yang itu bagus banget tadi lu bilang bersyukur itu. Karena, iya balik lagi kalau nggak bersyukur, kita pasti akan regret terus gitu loh. Lu cuan regret, ya kan? iya Lu cuan nyesel juga gitu iya kan. Waduh, tahu gini gua nggak jual, bisa cuan lebih tinggi. Tapi kalau lu nggak jual, nanti wah turun. Tahu gitu gue jual gitu, turun. Intinya sih tahu gitu terus gitu. Kalau nggak bersyukur, bener banget tuh si Joe bilang. Harus bersyukur iya itu sih, bener. iya Gue iya setuju iya banget iya tuh. iya. Benar-benar. Ya jadi buat teman-teman juga salah satu key penting juga tadi yang Bro Alex mention adalah experience ya teman-teman ya. Jadi memang ada jatuh bangunnya juga itu proses ya, kayak hidup Ya, juga. pasti. Saya Hidup pun juga juga ada pernah cut loss kok. iya iya. Jadi tadi Bro Alex mention tentang cut loss gitu kan. Jadi memang itu hal yang normal ya teman-teman. Tapi ya seiringnya kita berjalan kan nanti lebih pintar begitu kan tentunya dengan mentor-mentor dan juga istilahnya apa ya komunitas-komunitas yang membantu kita lah ya bisa untuk Yes, maju ke ya. depan lebih baik ya begitu Ya, teman-teman. benar. Oke, bro waktu tinggal dikit lagi kita langsung aja nih ya ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita nih yang Oke, udah nanya nih cuan groupers boleh ya. siap. Ini ada pertanyaan dari Emir Yusuf. Wah ini saya kenal nih orangnya. Oke, dia nanya nih bro tentang sektor otomotif. Kenaikan sektor otomotif tadi lu mention ya. Kenaikan sektor otomotif Hmm. drivernya apa ya? Kenaikan sektor otomotif karena banyak emiten-emiten performance year to date-nya itu udah beggar lebih. Iya, ya itu tadi recovery, ya kan recovery. Terus teman-teman juga bisa lihat laporan keuangannya itu, ibaratnya profitnya itu udah lebih besar dari mungkin kayak 5 tahun terakhir dan lain sebagainya. Jadi balik lagi ya karena itu sih, balik lagi cash flow positifnya. Gue lihat sektor otomotif banyak sekali yang cash flow-nya positif. Jadi otomatis dia akan naik. Dan diapresiasi market, balik lagi, yang tadi gue bilang kan, duitnya market ini sekarang lebih condong ke situ. Bukan yang cash flow negatif, mengandalkan kayak, apalah, oh iya ini investornya si Alibaba dan sebagainya, nggak hanya kayak gitu doang sekarang. Jadi bener-bener dilihat, oh ya memang ini positif ya, oke, gue masuk di sini. Jadi ibaratnya indeks kita udah mulai kembali juga gitu kan, behavior-nya ke yang sebelum COVID. Nah mungkin buat teman-teman yang investnya baru di COVID, ya nggak ngerti gitu kan, kok ternyata indeks kita seperti ini. Memang yang benar tuh ya kayak gitu sih. Jadi yang positif. Nah lain halnya dengan di US, itu Nasdaq-nya kenapa kok naik di drive sama IT ya kan, tech. Ya balik lagi ya, tech-nya mereka positif soalnya. Hanya tech-nya mereka doang nih yang bagus-bagus gitu kan. Gue lihat kayak Facebook, Microsoft itu juga naiknya udah beggar juga tuh, terutama Facebook ya. Jadi balik lagi karena mereka positif gitu, cash flow-nya itu positif. Itu Microsoft tuh kalau baca laporan keuangan itu gila banget. Itu setara dengan mungkin kalau di Indonesia setara dengan perusahaan coal yang nggak ada debt gitu loh. Jadi nggak ada debt tapi cash flow positif gede banget gitu. Isi dompet itu tebel banget gitu. Jadi lu mau injek dana kemanapun juga gampang. That's why makanya Microsoft gampang banget akuisisi perusahaan gitu kan. ChatGPT akuisisi ya kan, duitnya itu kencang banget memang. That's why mereka di drive itu. Nah, tech-nya kita maksudnya belum secanggih itu. That's why makanya ditinggalin dulu deh. Nah, kita lihat yang positif-positif. Gitu sih. Ya. Wah, menarik banget ya teman-teman ya. Oke, tadi yang udah nanya Emir ya, thank you banget Bro Alex udah dijawab. Nah, ini pertanyaan selanjutnya jasa marga, Bro. Ada beberapa orang nih nanya sama JSMR ke berapa Pak? 5.000 kah katanya. Gue sambil ditanya ke berapa nih? View lu aja deh, view lu kalau jasa marga gimana? Gua masih hold. Gua percaya 4.000 plus. Gua holdnya dari berapa ya? Gue lupa juga sih. Sekarang kayaknya udah kayak mungkin 40%-an. Nggak sampai sih kayak. Pokoknya gue beli dari 3.000-an something lah. 3.000 something karena udah recovery seingat gue tuh sejak Desember gue beli. Nah, jadi kalau untuk jasa marga sendiri, kalau 5.000 gue belum analisa ya. Kalau 4.000 plus udah pasti lah 4.000 plus harusnya. Kayak gitu. Kalau jasa marga ya. Iya. Oke. Ini yang nanya jasa marga udah dijawab ya. Wah ini yang lagi stres nih, Bro. Sorry. GJTL nih yang lagi dibahas nih kemarin naik tinggi. Oh ya, GJTL kan memang bagus. Dia laporan keuangan udah kelihatan kan teman-teman ya. Terus kalau nggak salah komoditi karetnya juga lagi turun, jadi buat mereka bahan produksi juga lebih bagus.
Terus kalau kita lihat laporan keuangan juga membaik gitu. Ya. Jadi kelihatan dari situ sih, udah mulai membaik lagi dari 2022 kan jelek banget ya, sampai minus gitu kan. Satu tahun itu laporan keuangannya mereka. Nah kita lihat di 2023 itu bagus banget Q1-nya. Walaupun ada laba kurs juga ya, kita lihat. Cuma secara operasional juga bagus gitu loh. Cash flow-nya positif secara operasional, jadi ya oke. Makanya diapresiasi market. Balik lagi sih. Ya, Gitu. ya. I see. Oke. Thank you banget bro buat yang itu. Ini kita lanjut lagi. Kalau untuk Excel gimana nih bro? Excel atau nggak Telkom contohnya? Oke, Telkom ya. Sorry, Telco ya. Kalau Telco itu balik lagi yang gue bilang, untuk Telco itu sendiri, jeleknya Telco itu adalah mereka persaingannya sih, lebih ke persaingan. Gitu. Jadi ya price dan lain sebagainya lah. Terus mereka juga high debt. Nah, di situ. Tapi kan kita lihat kemarin tuh kalau nggak salah mereka pada naik kan. Nah, kenapa bisa naik? Ya balik lagi untuk debt suku bunganya itu yakin bahwa nggak akan naik lagi nih. Jadi mereka otomatis naik. Kalau gue pribadi gue lebih seneng di tower-towernya sih. Kayak TOWR itu lebih safe sih gitu. Cuma ya karena ada merger telco kemarin ya lumayan ganggu lah bisnisnya mereka kan. Jadi kan ya bisa dibilang revenue mereka akan terganggu. Cuma menurut gue sih itu lebih safe gitu daripada di telkonya sendiri. Oke. Gue sambil liatin sahamnya sih. Oh ya, kayak gitu. Ya, thank you bro Alex. Ini ada lagi yang nanya dari Dewi Oktaviani. Kok tolong kalau Antamnya gimana nih? Oh iya, Antam kan baik lagi nunggu nikel sih ya. Kalau Antam ini ya, kayak Antam, Harum, terus NCKL, ya itu nunggu nikel sih. Nunggu nikel, kita lihat chartnya juga mirip-mirip MDKA ya kan. Inco, ya. Yang tadi gue bilang kan, wah ternyata kayaknya yang gue bilang dari awal tahun harusnya bagus tuh metal, kayak belum nih. Ya balik lagi karena harga nikelnya sama mereka hubungannya dengan ekspor di China. Ternyata kalau nggak salah berita terakhir itu wah ternyata kelebihan gitu loh. Untuk stockpile-nya itu masih banyak ya, balik lagi supply and demand sih. Yang itu nggak bisa, gue nggak bisa tebak sih. Gue pikir kayak metal tuh oke gitu kan tahun ini. Nah tapi apakah nanti akan oke, bisa jadi. Karena kita udah lihat udah bottoming gitu kan. Kayak Antam tuh kayaknya tuh kan di situ-situ aja gitu sekarang udah mulai gitu. Nah jadi ada indikasi bisa naik nih harusnya. MDKA ya kan udah kelihatan gitu. Nah cuma kalau mau lebih aman ya udah trade aja teman-teman gitu. Ya. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Bro Alex ya. Ayam-ayaman gimana nih bro? Nah ayam-ayaman ini gue juga nggak lihat sih. Ya sektor ini salah satu sektor yang gue nggak lihat juga. Balik lagi ini karena gangguan suplai harga jagungnya nih, ya kan? Jadi kita lihat lagi kalau saham yang jagung berhubungan sama jagung kan BC ya, nggak salah kan? Iya BC ya. Ya BC-nya sih bagus-bagus aja gitu. Justru ayam-ayamannya yang ini ya. Jadi ya menurut gue akan ganggu banget nih, ya kan? Ayam-ayamnya nggak oke. Iya. Gitu. Dan biasanya mereka lebih banyak gue akan lakukan trading ketika menjelang Lebaran sih, gitu. Gue sendiri jujur nggak liatin ayam-ayamnya, sorry ya teman-teman ya. Jadi gue nggak liatin saat ini. Oke. Mungkin kita meskipun itu consumer, tapi gue nggak liatin. Oke. Ya. Jadi emang penting ya teman-teman ya, kalau misalnya kita ada beberapa sektor yang kita nggak tahu, we have to stay juga ya, kita nggak tahu. Dan kita actually mendalami sektor-sektor yang menurut kita menarik ya, atau kita punya banyak informasi. Ini ada pelajarannya juga ya teman-teman di sini ya. Nah jadi yang terakhir deh bro, dari tadi yang nanya tuh Dewi, say thank you ya buat Bro Alex. Ini pertanyaan terakhir deh, selamat malam, mau nanya tentang sektor properti apakah bagus di semester 2 tahun ini. Itu tanggapan lo gimana tuh untuk menjawab pertanyaan itu? Ya, masih sama sih jawaban gua dari awal tahun. Nah, kebetulan udah naik semua ya, rata-rata ya. Nah, jadi sektor properti itu bagus untuk di share. Cuma kebetulan gua ngomong itu di
di kuartal 1 gitu kan. Ini udah naik. Nah, pertanyaannya apakah semester 2 ini dia akan naik lagi sekencang semester 1? Gue nggak yakin. Ya kan, gue nggak yakin. Bisa aja sideways terus sampai akhir tahun, tapi bisa juga naik. Tapi kalau turun kayaknya enggak, gitu kan. Kenapa? Balik lagi ke suku bunga tadi. Kalau misalnya suku bunganya turun, ya udah pasti akan meriah tuh, gitu. Tapi kalau misalnya suku bunganya stay aja, ya dia akan stay terus ini, karena dia udah ngejar aja, gitu. Year on year-nya udah naik, ya kan? Ya. Tapi 5 tahunannya belum sih. Contoh gue lihat BSDE ya. 5 tahunannya belum. Pas banget tadi. Tapi karena mereka laporan keuangan juga nggak terlalu kayak signifikan gitu loh. Nah, kecuali nanti kita lihat dulu nih Q2-nya. Gitu. Jadi balik lagi sih. Maksudnya properti ini ya bagus gitu. Cuma gue lihat ada beberapa kok yang ini ya. Kayak misalnya nggak terlalu oke gitu loh. Secara apa ya? Daya beli masyarakatnya loh maksud gue. Ya. Gitu. Lain sama kayak misalnya orang beli mobil itu lebih gampang. Motor lah. Yang gue lihat tuh otomatis itu justru motornya sih. Lebih motornya. Gitu. Makanya auto DRMA itu teman-teman bisa lihat kontribusi terbesar tuh AHM. Gue lihat tuh motornya sih, bukan mobilnya. Gitu. Karena kayak gampang banget orang satu rumah bisa beli banyak motor gitu kan. Iya. Kayak gitu. Oke, thank you banget ya, Bro Alex untuk jawabannya nih buat teman-teman. Di sini aku mau ngasih tahu ya buat kalian yang baru join atau mungkin tadi setengah baru TikTok baru ikut juga sama IG Live ini. Banyak banget tadi insight yang dikasih sama Bro Alex ya teman-teman dari sektor-sektor yang menarik. Bahkan juga ada beberapa sektor-sektor yang mungkin less interesting compared to the others ya. Jadi ini buat teman-teman bisa nonton nih dari awal ya, bisa istilahnya menjadi menambah wawasan kalian, pengetahuan kalian juga ya, bagaimana kita menyikapi atau melihat keadaan market kita saat ini juga. Baik lagi juga, tapi tetap ini semua ini disclaimer ya teman-teman ya, tetap lakukan analisa kita masing-masing. Oke, udah waktunya nih bro, gue mau say thank you dulu sama lo ya untuk waktunya. Sama thank you. Untuk ngobrol-ngobrol. Ya, thank you juga. Ini sama teman-teman Cuan Troopers. Sampai kita ketemu lagi bro ya di TikTok ya. selanjutnya. Oke. See you. Oke Jo. Thank you teman-teman semua.